ya. Kemarin mohon maaf belum bisa untuk isi materi ya secara langsung. Untuk hari ini kita coba bahas sedikit ya, mereview terkait apa yang sebelumnya sudah saya kirim ya. Sudah saya kirim. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini sudah terlihat semua. Baik. Ini sedikit saya bahas saja ya. Pekan kemarin di video sudah dijelaskan ya terkait kapasitas tiang ya. Tujuan kita ya secara umum ya untuk mencari kapasitas tiang. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung kapasitas dari tiang. Masih mengingat ini? Masih ada ingatan ya? Paling tidak kita ingat-ingat saja yang dahulu pernah dipelajari di perkuliahan ya terkait fondasi dalam. Fondasi dalam itu ya fondasi yang berada di tanah yang dalam lah gitu aja ya gampangnya ya. Fondasi yang harus apa namanya ditanam di area yang lebih dalam gitu ya ketimbang fondasi dangkal. Nanti kalau suaranya nggak jelas, info aja ya. Ini saya agak. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk analisis. Nah, ini ada pada saat tahapan desain, ya, tahap pelaksanaan ini. Nah, ini bisa dilihat di sini pada tahap desain, pada saat pelaksanaan, dan sudah terpasang. Ini adalah beberapa cara untuk menghitung nilai daya dukung dari si fondasi. Nah, kalau yang desain ini yang umum di konsultan lakukan. Konsultan perencana umumnya melakukan metode ini ya di tahapan desain. Sebelum melaksanakan pekerjaan di lapangan, eksekusi di lapangan, teman-teman konsultan perencana ini membuat atau menghitung desain ya metode yang digunakan ini menggunakan metode statik. Lalu data yang diperlukan ya pada umumnya seperti ini. Ya, pada umumnya ada tes laboratorium. Ya, tes laboratorium nanti menghasilkan nilai sudut geser, kohesi, berat isi tanah. Bagi yang lupa-lupa silahkan tanya ya, nggak apa-apa. Kita review saja. Lalu ada juga menggunakan nilai NSPT. Ya, nilai NSPT. NSPT apa? Ini dari pengujian bor dalam. Ya, kalau misalnya di lapangan, ya saya anggap aja ini lupa ya semua. Di lapangan kita bisa mendapatkan data in situ test. In situ test itu data yang langsung didapat di lapangan pada saat itu diuji, pada saat itu datanya didapat. Nah, ini NSPT. Selain itu juga ada yang namanya data sondir. Nah, ini untuk mendapatkan parameter QC dan CHP. Nah, dengan data-data satu 2 3 ini, kita bisa menghitung nilai daya dukung dari fondasi. Dan lain-lain ya. Sebenarnya ini ada beberapa data juga, ya bisa jadi data lain. Nah, tapi yang umum digunakan ya kita menggunakan data lab, data NSPT, dan data sondir. Lalu pada saat pelaksanaan, nah ini pada saat pelaksanaan ini metode yang digunakan adalah metode dinamik. Ya, pelaksana itu ya pada saat sedang memancang, ya memancang tiangnya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat tiang pancang saat dipancang, ya ditumbuk seperti itu langsung dicatat di situ, ya berat pemukulnya berapa, ada spesifikasinya biasanya untuk hammer pemukul tiang pancang itu. Lalu tinggi jatuh pemukulnya berapa.
ya, berapa senti, jenis alatnya apa, ya, macam-macam jenis alat untuk pemancangan itu. Lalu nilai penurunan perpukulan ini berapa ya, berapa senti misalnya. Perpukulan berapa nih masuk ke dalam tanahnya gitu ya. Di lapangan suka ada calendering dan sebagainya itu ya. Salah satu caranya juga. Nah, dari data-data ini kita bisa memperkirakan nilai daya dukung dari fondasi. Selain itu juga kita ada metode tes beban atau loading test. Nah, ini biasanya tahapannya sudah terpasang. Tiang pancang ini sudah terpasang di lapangan, ya. Lalu dari sisi pengawasan misalnya atau owner yang pemilik proyek biasanya pengen tahu secara real benar nggak nilai daya dukung yang direncanakan, yang didesain itu sudah sesuai ya atau mendekati dengan apa yang terpasang ya. Aktual di lapangannya gimana nih, sudah terpasang, apakah memang memenuhi kriteria atau masih belum misalnya. Jadi ini sebagai bahan evaluasi terakhir. Jadi sebelum nanti bangunannya didirikan, benar-benar didirikan, ini harus ada yang namanya tes beban, loading test. Macam metodenya ya, ada eh, menggunakan PDA ya, misalnya PDA test. Terus ada yang langsung tes beban langsung secara real, misalnya akan dibebani berapa di sana. Ya. Nah, ini untuk cek terakhir. Kalau misalnya didapati yang tersebut tidak memenuhi kriteria, maka nanti akan ada evaluasi. Dari hasil evaluasi, apakah harus ditingkatkan, ya ditambah tiangnya misalnya, atau di treatment seperti apa, itu. Dan tes beban ini, ya, metode ini nggak seluruh tiang diuji satu-satu, ya, karena memang biayanya yang cukup mahal, ya. Jadi biasanya diambil sampling di suatu area, diambil sampling untuk mengetahui nilai dari daya dukung yang ada. Ya kalau di sini ini penurunan PS bebannya terjadi penurunan atau tidak misalnya, atau berapa nilai daya dukungnya bisa diperkirakan dari pengujian ini ya di lapangan. Ya, kita bahas dulu yang metode statik ya, metode paling awal ya, metode yang umum digunakan di awal perencanaan. Banyak sekali metodenya ya untuk menghitung menggunakan metode statik ini ya. Banyak sekali caranya. Ya ibaratnya seperti ini. Ya, mengistilahkan kalau kita mau jalan-jalan ke Yogyakarta misalnya ya, ini kan saya ya, misalnya saya dari Bandung mau ke Yogyakarta. Nah, untuk ke Yogyakarta itu banyak caranya. Jalannya ada mau menggunakan kereta api, mau menggunakan mobil, ya, mau menggunakan bus, mau menggunakan pesawat, jalan kaki, naik sepeda, naik motor. Nah, itu kan banyak ya metodenya. Mau ke Yogyakarta banyak sekali metodenya. Jadi sama ya, menghitung fondasi daya dukung juga banyak metodenya. Jadi saya akan jelaskan beberapa saja yang memang biasa digunakan ya, yang umum digunakan. Nah, ini yang tadi ya sudah jelaskan. Ini menggunakan data-data laboratorium tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini dilewat aja ya. Ini nguji di laboratorium. Ya, ini beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan data di laboratorium ya. Nah, ini yang paling mendasar ini ya sebenarnya. Jadi daya dukung ya itu terdiri dari dua komponen. Jadi daya dukung ultimate ya QU nih ya. QU ini terdiri dari dua komponen ya, yang terdiri dari daya dukung skin friction ya, atau ya skin friction ini, atau daya dukung
ujung tiang ya atau point bearing. Nah ini ya QU ya QU ya nggak usah ditulisin lagi ya. Q itu daya dukung ultimate tiang ya. QS itu daya dukung friction ya. Yang QB ini adalah point bearing ya, bearing nih, bearing. Ini kin. Nah, ada yang belum tahu daya dukung skin dan bearing? Udah tahu ya mungkin tapi lupa-lupa. Jadi komponen daya dukung itu ini ya. Lawannya QU adalah Ki. Ini secara sederhana Ki itu kalau Ki-nya nggak punya anak buah ya nggak ada tulisan di bawahnya, nggak ada U, nggak ada A, nggak ada S, nggak ada B. Nah ini artinya Ki-nya adalah beban. Nah beban ya. Ki itu sama dengan beban. Jadi tujuan kita menghitung daya dukung yaitu kita harus mencari nilai yang prinsipnya sederhana aja, ini sebenarnya prinsip mudah saja. QU itu kita harus hitung sampai Q-nya lebih besar dari Q ya. Q daya dukung dari fondasi itu harus lebih besar dari Q ya atau beban yang bekerja. Itu logika paling mudah ya, paling mudah dipahami. Ya beban yang bekerja itu bisa ditopang oleh daya dukungnya. Itu selama QU lebih besar dari Q ya, itu aman, aman. Nah, yang bahaya itu kalau misalnya Q ya, nggak pusing gini aja. Yang nggak aman tuh QU-nya, daya dukungnya lebih kecil dari beban yang terjadi. Ya, ini tidak aman. Kalau tahap dari tahap statistik ini atau perencanaan ini ya ini dievaluasi. Nah, evaluasi kalau tidak aman ya masih di atas kertas, masih di atas laptop, direncanakan masih tidak aman ini bisa dievaluasi. Ya, kita bisa improve ya dengan cara apa? Ada yang tahu bisa bantu saya? Kalau misalnya, oh ternyata tidak aman, apa yang harus dilakukan? Improve-nya apa? Kira-kira apa? Penambahan titik filenya mungkin Pak. Nah, penambahan tiang, ya boleh. Tadinya tiangnya satu nggak cukup, tambah ya jadi dua, misalnya jadi grup tiang, bukan. Apalagi menambah diameter mungkin Pak. Nah, diameter tiangnya diperbesar, misalnya kalau tadinya misalnya diameternya itu 40 cm ya di perencanaan. Aduh, nggak kok kurang ya dievaluasi harus 60 cm misalnya. Ya diameter tiang terus apalagi kira-kira kira-kira apa? Masih ada lagi nggak opsi lain? Kedalaman pemancangannya Pak. Nah ya ini kedalamannya. Nah, itu ya. Jadi bisa penambahan tiang, diameter tiang, kedalaman tiangnya. Atau apalagi yang terakhir, misalnya nggak terakhir apalagi Safety faktor, Pak. safety faktor di gimana yang safety faktor? Di dinaikkan sehingga beban izinnya berkurang. Oh, safety faktor ini sebenarnya sudah ada standarnya ya. Safety faktor itu minimal 2,5 ya. SNI 8460 Geotek 2017 itu minimal 2,5. Jadi kalau SF-nya makin besar itu nanti nilai nanti saya akan bahas ya itu selanjutnya nilai KIA-nya akan semakin kecil gitu ya. Kalau makin besar makin bagus sih sebenarnya SF-nya tapi nanti kendalanya adalah di
biaya ya dan lain-lain, jadi akan lebih besar. Tapi ini mungkin faktor lain ya nanti dibahas terkait SF. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Soil improvement bisa nggak, Pak? Soil improvement. Oke. Soil improvement. Berarti ini nanti soil improvement perbaikannya, tapi ini nanti di permukaan ya. Bisa jadi ini soil improvement mengarahnya nanti ke fondasinya ya. Fondasinya jenis ya, jenis fondasi diganti misalnya. Yang tadinya menggunakan fondasi tiang karena nggak memungkinkan kedalaman tanah keras yang dalam dan sebagainya misalnya diganti menjadi misalnya eh, fondasi rakit misalnya. Itu oke bisa ya ganti jenis fondasi ya. Nah, ini jadi fondasi rakit yang kaku ya terpasang ini ada kuku-kukunya. Ya akhirnya. Oke, bisa lah ya. Ada lagi kira-kira? Kalau jumlah pukulan gitu, ngaruh nggak Pak? Jumlah pukulan. Jumlah pukulannya di gimana? Ya misalkan asalnya 10 kali pukulan pancangnya ini jadi 20 gitu. Oke, berarti itu mah nanti ngejarnya ke mana ya? Kalau tadinya 10 jadi 20. Nah, itu khawatir pecah juga ya. Nanti tiang bisa pecah evaluasi mungkin ke kedalaman ya itu arahnya nanti jadi 10 lebih dalam misalnya. Kalau dari 10 ke 20 intinya kan kita ngejar apa namanya? Kedalaman ya. Nanti setiap kedalaman itu ada nilainya. Ya, ada nilainya dari data NSPT misalnya nanti di tab kedalaman nanti ada contohnya mungkin ya data itu ada nilai-nilainya. Gitu ya. Tadi mungkin masuknya ke kedalaman mungkin ya nanti evaluasinya. Ada lagi? Meningkatkan kualitas betonnya, Pak. Meningkatkan kualitas beton. Oke. Oke, berarti kalau meningkatkan kualitas beton mungkin larinya nanti ke jenis ya, benar. Oke, bisa lah. Nah, jadi ada beberapa jenis tiang ya. Kalau misalnya kita bicara fondasi dalam tuh ada tiang ya. Bisa jadi nanti ditingkatkan, bisa jadi jenisnya ya, jenis fondasinya dirubah. Misalnya tadinya eh, CSP ya, jadi tiang pancang saja misalnya diganti jadi bore pile misalnya. Nah, gitu ya. Oke, bisa. Ada lagi material Itu ya. Pak? Material ya itu tadi ya, kayaknya jenis ininya apa? Jenis bahannya kan macam-macam banyak ya. Yang ada dari kayu juga misalnya bisa jadi gitu ya jadi gini ya keunikan tanah itu ya kenapa menarik ya termasuk saya kenapa tertarik di geoteknik tuh karena karakteristik tanah itu ya di setiap lokasi itu punya perbedaan gitu ya. Jadi di lokasi saya di Bandung misalnya dengan di Cimahi dengan misalnya di Indramayu misalnya kalau ada Indramayu dengan misalnya di Kalimantan itu punya keunikan masing-masing. Jadi sesuatu yang misalnya cocok ya digunakan di Bandung sini belum tentu cocok di Cimahi misalnya. Atau yang paling mudah aja di gedung Unjani nih. Unjani kan melakukan pembangunan yang signifikan ya terkait gedung ya. Kalau yang mau main-main ya. Jadi gedung-gedung itu kebetulan saya mengamati cek di lokasi, lihat langsung. Jadi antara gedung kedokteran ya, Fakultas Kedokteran dan gedung Fakultas Teknik itu ada perbedaan jenis fondasi. Nah, kalau di kedokteran itu menggunakan bore pile, padahal itu satu wilayah ya, satu lokasi. Tapi penggunaan fondasinya berbeda gitu. Kalau yang di Fakultas Kedokteran dia menggunakan bore pile, saya lihat sendiri ya, karena dulu gedungnya itu samping gedung sipil yang dirobohkan.
Jadi saya lihat itu bor pile, dibor si tanahnya dulu, terus diisi ya, baru dicor gitu. Itu gedung kedokteran. Begitu lihat ke apa namanya gedung Fakultas Teknik ya, gedungnya Teknik Sipil itu beda. Dia menggunakan apa namanya jacking pile ya, di jacking didorong ya, tiangnya tiang ini apa tiang pancang tapi apa eh, precast ya, precast tiang yang sudah ada yang jadi di pabrikan dibawa ke lokasi terus di jacking ya, di jacking itu sama aja dipancang tapi dengan metode jacking pile gitu pelan-pelan gitu. Jadi itu satu lokasi ya, tapi karena berbeda satu area ya, tapi berbeda lokasi itu jenis fondasinya juga bisa beda gitu ya. Nah, itu yang menarik. Tentunya menyesuaikan kondisi tanahnya di lokasi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik dilihat, oh ini cocoknya menggunakan bore pile misalnya di Fakultas Kedokteran. Sedangkan di teknik cocoknya pakai yang tadi ya CSP ya, seperti itu. Ya, itu menariknya gitu ya. Jadi ini emang harus dievaluasi, jadi tidak bisa dipukul rata, samain aja, nggak bisa juga. Itu yang menarik. Ya, lalu terkait fondasi ya, ini ada skin friction, ini ya, sorry. Ini ada QU, QS, dan QB. Jadi gini ya, daya dukung itu QU, daya dukung ya, QU itu tidak mesti dua komponen ya. Jadi daya dukung itu terkadang di beberapa lokasi, gambarnya di mana ya? Coba di sini. Emang kalau di sini bisa nggak ya? Coba. Nah, ini. Lihat ya ini. Nah, jadi ini saya gambarkan. Nah, ini ada profil lapis tanah. Profil lapis tanah. Saya gambarkan secara sederhana. Lalu ada tiangnya. Ini tiang pancangnya. Yang ini ilustrasi tiang ya. Nah, jelek banget ini tiangnya ya, agak meot. Saya mau pakai ini. Nah, ini tiang ya. Lapis tanahnya kok nggak geser. Ini tiang, saya gambar ulang. Eh, bentar, kok jadi kayak gini? Nah, kok coretan-coretan ini? Nah, ini kelihatan tiang ya. Apa ini? Oh, ada yang kayak gini ya? Ya ini kalau kurang ahli. Ada notes ya di sini ya? Kelihatan nggak? Notesnya kok nggak hilang ya ini? Ah, hilang aja ke sana kau. Nah, ini nggak bisa nih. Ah, malah makin banyak. Tiang, ada ini, pis. Nah, ini tiang ya. Jadi tadi di awal disinggung bahwa QU sama dengan QS ya, skin friction plus QB. Nah, di manakah QS? QS itu ya, skin friction itu letaknya ada di sekitaran tiang. Nah, ada di sini posisinya. Posisinya ke arah atas, tapi ada di nah,
di kulit-kulit samping ya. Jadi memutar ya, memutari tiang. Terbayang ini gambar ini? Terbayang ya? Nah, kalau tampak atas, nah ini tampak atas, misalnya ini ada tiang. Skin friction itu terjadinya di sini, melingkari. Nah, ini ya, jadi posisinya di situ, ada di sini. Nah, posisinya ini. Ya, itu yang disebut dengan QS. Paham di sini? Daya dukung skin friction. Paham? Ya, Pak. Nah, siap. Takutnya nggak ada Kalau suaranya gitu. kalau kalau sama gesekan itu bedanya apa, Pak? Ya, sama ya. Sama ya? Skin Oh friction, iya. guys. Ya, sama. Ya, tekan skin friction gitu ya. Ini semua di sekitar ini semua itu mendukung ya, memutari dari tiang. Nah, itu ya, skin friction tuh. Nah, itu yang disebut dengan skin friction ya, gesekan ya, kayak gesek gitu. Jadi si tanah itu ya seakan-akan mempunyai lekatan ya yang mendukung menahan si fondasi itu. Ya kan kalau kita bicara ki, nah yang tadi yang ki itu, nah ini ki itu beban, ada QU, ada QS. Ada yang namanya QB end bearing. End bearing itu letaknya di mana? End bearing itu letaknya ada di bawah. Ya, letaknya ada di sini, di ujung sini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, end bearing namanya juga end di akhir. Bentuknya kayak gini. Nah, dia mendukung di ujung. Hanya di ujung ya, namanya juga end bearing. Paham ini? Ini disebut dengan kibe. Nah, kibe letaknya di sini nih. Dipahami ya gambar sederhana ini. QS letaknya ya di sini tadi. Dan QS. Nah, ini yang penting ini dulu lah. Ya, ini dipahami dulu ya. Ada azan. Ada yang mau bertanya terkait hal sederhana ini? Ini semua pelan-pelan ya. Nah, ini udah dipahami ya. QB itu letaknya ini. Terus kalau misalnya kita umpamakan ya, kita ambil aja potongan kayak tadi. Misalnya kita ambil di sini. QB itu ya gini. Nah, kalau skin friction tadi itu ini potong ya. Skin friction itu tadi di pinggir. Kalau ini di sini. Tidak melewati dari si. Nah, ya ini daya dukung. Kalau dilihat ya bentuknya seperti ini. Jadi tidak melebihi dari si diameter atau dimensi dari tiangnya. Nanti kalau misalnya bentuknya kotak ya bukan diameter ya. Jadi luasan. Tidak lewat dari luasan. Gitu. Paham ini? Nah, jadi intinya ada di pas di area bawahnya gitu. Kalau yang udah pinggir-pinggir itu ini friction. Dan friction itu tidak bekerja di
tengah ya, ini salah juga ya ini gambarnya gitulah. Jadi hanya bekerja di pinggir-pinggir saja. Itu hanya bekerja di sekitaran. Nah, nah gitu. QS. Kalau QB dia bekerja tidak sampai keluar. Ini ada keluar dikit ya, tapi sebenarnya hanya di sini, di dalam-dalam sini saja. Nah, seperti itu. Ya, kita harus paham dulu konsep sederhananya dulu ya, biar nanti maju ke yang lain mudah. Lalu gini ya, yang harus dipahami selanjutnya biar nggak salah paham. Ya, jadi gini, walaupun daya dukung ultimate itu dari dua komponen, QU sama dengan QS plus QB, tapi sebenarnya QU itu daya dukung itu ya, QU itu bisa hanya sendiri ya, bisa hanya QU itu adalah QS ya, tidak ada bantuan dari QB ya, atau QU ya, daya dukung ultimate itu hanya QB saja. Itu bisa dan memungkinkan terjadi. Paham sampai sini? Jadi QU itu nggak mesti harus dua komponen ya. Ya memang terdiri idealnya itu di mana-mana memang ideal ada screen frictionnya, ada end bearingnya, QB-nya. Tapi ada sesuatu ada kalanya gitu ya. Kondisi-kondisi kita mendesain di lapangan itu QU itu sama dengan QS ya, daya dukung ultimate itu adalah daya dukung skin friction. Kenapa nih? Atau QU itu sama dengan QB. Nah, gitu. Ya, sampai sini paham? Pak mau nanya, Boleh. kalau kondisi seperti apa yang QU-nya itu sama dengan QS atau QU-nya sama dengan QB? Nah, oke ya, bagus ya pertanyaannya. Ada yang di sini konsultan pernah ngalamin QU-nya hanya sama QS, QU-nya sama dengan QB, ada? Ada yang mau sharing dulu, ngobrol dulu? Ini kita sampai Pak Rono ya. Pak Rono tuh jam berapa? Pak Rono setengah 8 ya katanya mulainya. Habis ini Iya, ada Pak. kuliah nggak? Hari ini ada kuliah. Oke. Dapat. Oh iya ya ada. Ada ya. Oke. Siap. Nah, ada yang mau bantu? Ya, kita mengefisienkan waktu ya mungkin. Ada yang malu-malu juga. Kadang kita juga kalau di forum ya diam ada aja. Nah jadi gini, kondisi di mana QU sama dengan QS ya, kondisi pertama nih, QU sama dengan QS adalah yang bisa di copy nggak ya? Kalau ke bawah. Pasti di mana ya? Oke, nggak bisa. Nah, bisa, bisa. Berarti saya nggak bisa copy. Jadi gini ya, kita pelan-pelan aja. QU sama dengan QS, kita kondisi pertama adalah ini. Ya, ada kalanya dan kita ngalami juga saat kita mendesain, ya, menghitung. Nah, kita menghitung itu pada saat letak tanah kerasnya itu sangat dalam. Nah, letak tanah kerasnya sangat dalam. Bisa terjadi? Bisa. Ya.
bisa terjadi. Jadi letak tanah kerasnya sangat dalam ya. Jadi tidak, kalau end bearing kan gini ya. Ini jadi kondisinya tuh di sini udah tanah keras. Jadi tanah. Nah, jadi ini udah bedrock. Istilahnya bedrock. Bedrock atau batuan lah ya. Nah, makanya di kedalaman sini misalnya ini NSPT-nya bedrock lah ya. Ini NSPT-nya biasanya ini NSPT lebih besar dari 50. Jadi dinyatakan dengan tanah keras ya bedrock. Jadi berhenti di sini makanya di sini. Tapi ada kalanya nih, ini tidak seperti itu ya. Di lapangan itu lapangan itu tidak seperti ini. Yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi letak tanah kerasnya ini bisa berada misalnya ini bisa berada di kedalaman yang sangat dalam. Ya, misalnya di kedalaman 70 meter. Misalnya itu baru ada tanah kerasnya. Bedrocknya sangat dalam. Letak tanah kerasnya 70 meter. Nah, kalau kita paksakan, mau tiangnya diameter 1 pun gitu ya, atau diameter, apalagi diameter 40-50, itu mirip kita masukin korek api. Ya. Korek api, masukin atau lidi, masukin ke dalam tanah gitu ya. Nah, kita paksain ke dalam 70 meter, ini bisa patah gitu ya, buckling istilahnya. Patah, dipaksain. Pokoknya harus buat fondasi di tanah keras. Saya nggak mau tahu misalnya ownernya. Ya, tanah kerasnya ada di kedalaman 70 meter. Kita paksakan tiang tuh di dalam tanah tuh mirip pensil gitu loh, pensil gitu. Nah, ini resikonya malah lebih besar ya, bisa lebih besar, bisa pas dipancang, terus patah tiangnya setipis ini tiangnya ya kalau dalam tanah. Jadi tidak memaksakan, jangan memaksakan dengan kondisi seperti ini. Ya, jadi ini seperti ini karena tidak mungkin dipaksakan, makanya kita mengandalkan yang namanya skin friction. Nah, jadi istilahnya atau ibaratnya tuh seakan-akan ngegantung gitu. Jadi hanya seperti ini. Nah, jadi kita hanya mengandalkan skin friction di sini sekitaran tiang. Nah, ini kan ada kondisi seperti ini. Jadi kita tidak mengandalkan end bearing atau kibe, kita hanya mengandalkan skin frictionnya saja, ya. Nah, nanti gimana caranya biar kuat? Ya tadi ya beberapa caranya, diameternya diperbesar atau jumlah tiangnya ditambah. Ya ditambah. Yang penting sampai nilai daya dukungnya memenuhi. Ya, memenuhi atau lebih besar dari beban yang terjadi. Ya, ditambah tiangnya. Aduh, susah ya, agak susah di sini nantilah ya. Nanti ke minggu pekan depan, Jumat depan semua bisa nggak ya? Jadi itu teh ya. Jadi QS itu hanya mengenal skin friction nanti ditambah tiangnya. Saya gambar aja lah. Tambah tiangnya Ya, di sini. baik Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ditambah tiangnya. Oh, yang sini tambah di sini tiangnya. Makin banyak tiang, makin banyak area yang tercover ya oleh skin frictionnya. Jadi nanti di sini sebelah sini ada lagi skin friction. Jadi nah ada tiap tiang. Nah, di sini juga ada ya tiang-tiang. Skin friction ngandelin. Nanti udah gitu ini diikat bareng menggunakan pile cap. Nah, cappingnya menjadi satu kesatuan grup pile. Nah, tuh ya ini kita mengandalkan skin friction. Nah, ada kalanya yang tadi yaitu kondisi satu. Saya nggak bisa copy ini, cuman saya gambar aja sebelahnya. Ini ada tanah lagi ya, lokasi. Kita bicara tentang yang kibe. Nah, kibe. Kibe itu ini ada lapis tanah lagi. Lapis tanah, lalu ada fondasinya. Nah, ya. Nah, ini si skin frictionnya
bisa dianggap nol, nggak ada gitu ya. Misalnya di mana, misalnya di area bertanah rawa ya, air tanahnya tinggi, di sini tanah gambut ya, sekitaran sini tanah gambut misalnya, bukan gabut ya. Gabut mah emang pas nggak ada kerjaan gabut. Nah kalau ini gambut ya. Gambut misalnya ini sama sekali tidak ada nilai skin frictionnya ya, di tanah yang sangat lunak ya, jadi tidak ada ikatan sama sekali antara tanah dan tiang. Di sini kosong aja ya, cair lah gitulah, istilah cair. Tapi di sisi lain letak tanah kerasnya dangkal, misalnya bedrocknya ada di kedalaman sekian, misalnya bedrocknya tanah kerasnya ada di kedalaman, nah ini ada di kedalaman 25 meter misalnya. Nah, ini sudah tanah keras ya. Nah ini keras bedrock ya, bisa batuan ya atau tanah keras ya, ini biar gampang aja. Jadi si tiangnya itu dia hanya mengandalkan ini end bearing saja, daya dukung ujung tiangnya saja. Nah, ini kondisi dua di mana QU ya hanya menggunakan QB. Nah, ini dipahami ya ini ya. Paham ini sampai sini? Ya ini. Di lokasi di lapangan ada ya beberapa kondisi seperti ini. Pak, kalau misalkan QS sama dengan 0 itu rawan geser dong, Pak. Kalau cuman Gimana? QB doang. Itu kalau misalkan cuman QB doang, QS sama dengan 0 tuh rawan geser dong, Pak, pondasinya. Ya, tentunya kita akan cek ya. Itu nanti di apa namanya ya, tahap selanjutnya ya. Tentunya geser ya. Terus horizontalnya gitu kan pasti dicek ya. Makanya kita harus desain agar tidak geser ya. Caranya gimana ya, sama aja sih sebenarnya ya, prinsipnya sama. Misalnya dari daya dukung aksialnya oke, tapi nanti dicek dari gesernya memenuhi enggak gitu ya. Pak, misalnya dari sisi ki nih ya. Jadi kita tuh ngecek fondasi, nanti nggak bicara ki saja, ki misal ki ini ya, ki vertikal saja ya. Ki vertikal tuh ki itu macam-macam ya sebenarnya, ada yang vertikal ya, beban arah vertikal. Nanti saya tunjukkan ya, ada vertikal, horizontal dan sebagainya. Nah, ki itu ya tentunya harus dicek arah dari vertikalnya, beban vertikal, beban gesernya, horizontalnya ini harus dicek semua. Terus ada gulingnya, ya momennya juga ada. Nah, itu semua harus dicek. Jadi harus memenuhi nih, semuanya ini harus memenuhi ya. Nah, bagaimana ya, sama aja prinsip sederhananya biar nggak geser. Oh Pak, dari sisi V-nya misalnya oke memenuhi, tapi pas dicek horizontalnya gitu ya, atau gesernya dan sebagainya nggak memenuhi. Bagaimana caranya ya? Kita simulasikan. Simulasinya gimana ya? Misalnya tambah tiang di sebelahnya gitu ya. Tambah lagi tiangnya ya. Nah, ini tambah tiangnya lagi. Lalu nanti diikat ya, sama dibikin kaku ininya. Nanti juga kalau tahap selanjutnya ya, dari tahap selanjut desain, ininya bisa diperbesar ya, si pel capnya diatur ya biar fix head ya. Jadi kunci kepalanya ini, ketebalan pel capnya juga diatur ya. Jadi berapa senti yang masuk ke dalam tanah, ke dalam pel cap itu juga diatur gitu. Nah itu ada ya, itu tahap selanjutnya. Ini untuk sederhana aja, untuk yang awalan ini biar konsep sederhananya dipahami dulu. Nah itu sih ya, tentunya harus dicek semua. Jadi nggak bicara ini untuk memudahkan aja tadi ya, Ki harus lebih QU-nya harus lebih besar dari Ki gitu ya. Selain itu juga nanti ada pengecekan, misalnya settlement-nya, penurunannya juga harus dicek ya. Settlement-nya tentunya harus memenuhi. Terus horizontalnya juga harus dicek ya. Ada horizontal displacement-nya ya. Displacement-nya itu ada syaratnya di SNI ya. Misalnya tidak boleh melebihi dari 25 mili ya, atau 1 inch gitu ya, dalam kondisi gempa kuat
misalnya. Itu ada persyaratan-persyaratan lain ya. Nah, tapi untuk saat ini kita bahas yang sederhana, konsep paling mendasar ya seperti ini ya. Jadi daya dukung ada Q ya. Q itu ultimate ya, belum nanti bicara QA ya. Allowable. Ya tadi allowable itu daya dukung izin ya, allowable atau daya dukung izin itu setelah dibagi safety factors. Tapi saya pengen bahas ini dulu ya biar nggak bingung. Saya anggap kita mulai dari nol aja semua gitu. Kita mereview ya gitu. Jadi kondisinya bisa ini ya. Tapi memang kalau paling ideal, paling 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 bikin tenang seorang geotech engineer ya ini. Nah, di lapangan Q-nya gimana? Ada skill-nya. Ya nggak mesti ya QS itu nggak mesti kalau misalnya tanahnya pasir gitu ya. Ya nilai tanah pasir nggak ada kohesinya nol ya. Ya itu juga dianggap ini tidak bisa diandalkan ya, atau dianggap tidak ada si apa namanya si frictionnya. Nanti di perhitungan juga ada ya disampaikan kalau misalnya jenis tanahnya. Jadi nanti perhitungan pun akan bervariasi ya. Jadi di dalam profil desain fondasi itu di sini misalnya di dalam sini itu nanti ada macam-macam ya. Perkedalaman tuh bisa bermacam-macam. Dan ini kan secara ini aja ya kasar gitu ya. Tapi aktualnya di lapangan itu bisa gini. Berlapis-lapis kan tanah tuh. Nah, yang ini yang hijau misalnya, terus nanti di bawahnya ada yang ungu. Nah, nanti beda-beda nih yang pas di ungu ini ada nilai frictionnya misalnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi frictionnya tuh nggak melulu full gitu ya dari atas ke bawah. Bisa jadi yang di sini nggak ada nilai frictionnya. Lapis tanah A nih. Tapi begitu di lapis tanah B ini ada frictionnya. Bisa gitu ya. Bahkan di lapisan A misalnya kalau ini timbunan ini malah jadi negatif skin friction itu nanti ya lanjutan. Ini malah jadi negatif skin friction yang A ini. Karena apa? Bukannya ngasih friction, dia malah ngasih beban. Ngasih beban tambah gitu, mendorong justru jadi beban tambah ya, ini negatif skin friction. Itu ada ya kondisi seperti itu. Cuman pada saat ini kita mudah yang ini dulu aja. Nah, ya tadi ya. Sederhana. Tuh, ternyata panjang juga ya ngomong kayak gini. Oke. Itu ya, itu konsep awalnya. Yang penting ini dipahami dulu konsep sederhana ini, itu nanti ke sana dirubah sedikit parameternya, dirubah-rubah sedikit tuh saya kira nggak akan memusingkan gitu. Mudah. Yang penting ini apa prinsip dasar ini dipahami. Tuh. Kalau teman-teman di sini dari Senin sampai Jumat full kuliah? Tiap hari ada ya? Hari Kami Pak kosong, Apa? Tiap hari apa kosong? hari Kamis. Kamis nggak ada kuliah ya? Oh iya Kamis tapi saya ada nanti. Nah, sementara Jumat dulu lah. Jumat memang agak gimana ya waktunya. Oke, oke, oke. Ini saya tunjukkan aja contoh-contoh. Ini sebenarnya udah dibahas ya. Nah, ini beberapa metode. Ada statik, ya sorry, statistik lagi. Metode statik, ya ini menggunakan parameter laboratorium ya. Ini kita ngitung QS-nya saja ya tadi ya. Jadi jangan terpaku ya oleh QU sama dengan QS plus QB. Bisa jadi hanya ada QS-nya, bisa jadi hanya QB-nya. Nah, ini kita bahas yang QS-nya dulu. Kalau menggunakan data laboratorium ini seperti ini ya. Seperti menghitung fondasi dangkal. Jadi ada komponen AS ya. AS itu adalah luas bidang kontak antara tanah dengan tiang. Ya, dan QS ya itu pasti ada yang namanya AS. Nih perhatikan. Jadi jangan sampai bingung aja ya. Selalu akan berhubungan dengan AS ya atau luas bidang kontak atau keliling ya. Keliling kali panjang tiang.
itu akan selalu berpasangan QS sama AS itu ada. Apapun rumusnya, ya QS akan berpasangan dengan AS. Dan dikali parameter dari tanahnya. Nah, ini ya. Tanah. Tanah itu apa macam-macam ya. Jadi intinya akan seperti ini terus. Tanah tuh parameter ya, tanah parameter. Tanah parameter. Ya, parameter tanah. Nah, jadi AS akan dikali parameter tanah. Selalu QS itu pasangannya AS. Ya, kalau yang namanya diameter pakai diameter berarti keliling kali kelilingnya dikali panjang tiang. Ya, kelilingnya adalah pi kali D, panjang tiangnya adalah M. Jadi kalau digambarkan yang tadi ya sederhana. L-nya tuh ini. L ya panjang tiangnya. Lalu D-nya ya diameter ya keliling. Pi-nya ya ini nah lingkaran. Nah, ini kelilingnya pi kali D. Ya, V kali D itu ini keliling lingkarannya dikali L. Nah, sepanjang apa skin friction itu bekerja ya. Dan parameter tanah selalu kayak gini ya, AS kali di sini parameter. Parameter tanah atau parameter input tergantung datanya. Jadi yang berubah tuh ini. Jadi bisa disimpulkan AS kali data aja istilahnya. AS kali data yang ada. Data yang ada tadi di statik, metode statik itu tadi masih ingat ada menggunakan data laboratorium ya, ada in situ ya, in situ. In situ itu tadi NSPT dan Sondir. Itu. Ya, pasangannya kayak gitu. Ya, ini tuh parameter tanah dari lab. Kalau yang ini ya polanya sama ya, nanti lihat setelah habis ini lihat pola. Waduh. Nah, ini ya. QB itu selalu berjodoh dengan yang namanya AB. Lalu AB itu apa? Luas dasar fondasinya. Selalu berpasangan dikali nah data yang ada. Ya, data tanah. Data itu tadi balik sama lagi ya. Lab, in situ ya, SPT, Sondir. Misalnya ya, ini data yang di ini. Lalu kayak gitu, jadi pasangannya QB kali AB. AB apa? Luas dasar fondasi kalau lingkaran. Masih ingat nggak? Kalau misalnya mencari AB itu gimana caranya AB? Ini penting juga nih. Misalnya fondasinya lingkaran, jadi nyari itunya gimana luasannya? Misalnya lingkaran. Ini gimana luasannya? Kuadrat, Pak. VR kuadrat. Gimana? VR Pi kuadrat. VR VR kuadrat. kuadrat. Oke, VR kuadrat. Pakai seperempat nggak? Tidak ya itu mah ya. Ya VR kuadrat atau perempat sama aja ya sebenarnya di kuadrat gitu ya. VR kuadrat. Tidak ya, seperempat VD kuadrat ya. Luas lingkaran. Ya enggak, yang mana nih? Ayo. Seperempat VD kuadrat, Pak. Nah, ya. Oke. Oke, sama ya. Jadi kalau saya biasa ini ya, karena biasanya diameternya udah diketahui misalnya. Kalau misalnya R kan nanti dibagi dua. Sama aja bebas. Jadi bisa seperempat VD, bisa VR kuadrat. Ya, intinya adalah ini. Ya, luasan dari ini area yang
apa namanya, bertemu di sini ya, yang tadi ujung tiang. Nah, gitu ya. Kalau misalnya bentuknya kotak, AB-nya gimana? Ini AB-nya gimana nih? Ya, P kali L ya, kalau ini persegi panjang. Gitu ya. P kali L. Ya, AB-nya P kali L. Nah, gitu ya. Udah ya. Jadi nanti apapun rumusnya, itu saya liatin dulu ya. Itu seperti itu. Jadi kalau QB selalu berjodoh sama AB. Tuh, lihat ya nih. Lihat aja. B, saking banyaknya formula ya. Nah, QB tapi kita tidak akan berpisah ya. QB akan selalu berjodoh sama AB. Walaupun si ininya, nah ini ya, si parameter ininya akan berbeda-beda. Tapi ini QB sama AB itu berjodoh. Untuk tanah granular atau pasir, ya mencari nilai QB-nya adalah di aksen kali NQ. Kalau untuk tanah kohesif lempung, untuk nilai QB-nya adalah AB ya kali 9 kali C. Gitu. Kayaknya kohesi. Kalau ini Q aksen NQ ini tekanan overburden kali NQ. Ini NQ itu parameter Terzaghi ya. Kita lihat lagi sambil lihat aja ngecek ya, nggak usah. Nah, ini SPT ya, pengujian di lapangan. Nah, ini data bor ya, data bor. Jadi gini, kedalaman sebenarnya sampai bawah ya, cuman ini karena PDF jadi nggak bisa lihat sampai bawah. Jadi kalau kita menggunakan nilai NSPT ini tiap 2 meter itu ada nilai NSPT ya, 15, 10. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung daya dukung. Nanti kalau ada pertanyaan gimana cara menghitung daya dukung ujung tiangnya? Ya gampang ya, ini nanti ada formulanya. Sama gitu ya. Nah, ini dan seterusnya ya, saya kira ini cukup ya untuk saat ini. Cuman nah, ini ya sedikit saja untuk mencari QS. Nah, ini ya untuk mencari QB sama ya, semua ada AS-nya, cuman ini nah, beda karena pakai NSPT ini 0,04 dikali N. Untuk AB-nya AB-nya tetap ada, QB PB-nya yang nggak ada gitu ya. Cara nyari PB gimana? Bawah sini. Tergantung nilai NSPT-nya. Kalau NSPT-nya lebih besar dari 15, rumusnya. Ya, itu saya kira cukup ya untuk hari ini. Nanti dibaca-baca aja ya. Ini ada banyak sekali. Nanti kita lanjutkan ya diskusinya. Kita diskusi. Ada pertanyaan ini 2 menit aja. Pak Rono udah masuk. Mau tanya Pak sebentar mungkin ya? Ya boleh, 2 menit aja lah. Satu pertanyaan ya. Kalau misalnya Pelkep itu sebenarnya bisa em, apa ya, menahan beban juga nggak Pak? Atau dia itu hanya sebagai pengikat eh, dari bola pel gitu? Ya, oke. Pelkep apakah ikut membantu? Ya tentu ya. Tapi memang dia di permukaan saja gitu ya. Bisa dihitung nilai daya dukungnya juga gitu ya. Mirip seperti fondasi dangkal jadinya. Ya, itu bisa ditambahkan. Tapi kalau umumnya ya, kalau untuk nah ini ya gambarannya seperti ini. Nah, kalau dulu, nah saya hitung ini pel cap, ya, ada area yang memang dia nempel ke. Nah, ini. Kalau mau diperhitungkan silakan. Ya, nilai daya dukungnya ini ya. Hmm. Tentunya kalau yang tiang ini ada, sedangkan yang ini ya, capnya boleh diperhitungkan ini. Ya. Nanti jadi hitungannya
Nah, ini ya ada I, ya daya dukung ya-nya misalnya udah dibagi satu faktor ditambah dengan yang dari tiang. Yang ini Kia dari cap ya, dan Kia dari yang tadi ya, QU plus QB plus QS. Itu bisa ditambahkan gitu ya. Seperti itu. Ya, area-area yang memang dia langsung berhubungan dengan si tanah. Ya, itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya kira cukup ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Makasih, Pak.